anak-anak? Pagi, Bu. Jadi hari ini kembali lagi sama Ibu di mata pelajaran geografi khususnya tentang peta. Jadi untuk hari ini Ibu karena kita minggu depan udah ujian, jadi kalian harus catat apa yang Ibu jelaskan hari ini. Jadi dicatat ya. Ibu akan jelasin dari awal lagi tentang peta. Jadi peta itu merupakan gambaran dari permukaan bumi di sebuah bidang datar dengan menggunakan skala tertentu dengan cara diproyeksi. Jadi peta sendiri itu dapat disajikan menggunakan beberapa cara berbeda. Misalnya saja peta digital yang tampil pada layar komputer atau peta konvensional yang bisa dicetak. Pebi catat ya Pebi. Minggu depan kita udah ujian. Tata juga catat ya. Ya, Bu. Jadi istilah peta itu terdiri dari mapa yang artinya kain penutup atau meja atau taplak. Akan tetapi secara umum pengertian peta itu lembaran dari seluruh atau sebagian dari bumi yang diperkecil dengan skala tertentu pada bidang datar. Jadi selanjutnya Ibu akan jelaskan jenis-jenis peta. Jadi jenis-jenis peta itu ada banyak. Yang pertama itu ada jenis peta berdasarkan isi data yang disajikan. Yang pertama itu ada peta umum. Peta umum adalah peta yang menunjukkan kenampakan bumi mulai dari gejala-gejala alam hingga budaya. Yang kedua itu ada peta dunia atau geografi. Itu merupakan sebuah peta umum yang menggunakan skala sangat kecil dan cakupan wilayahnya sangat cukup luas. Yang ketiga ada korografi, itu peta umum yang menunjukkan sebagian atau seluruh permukaan bumi yang sifatnya umum. Selanjutnya ada peta topografi, yaitu merupakan peta yang menunjukkan gambaran atau penampakan permukaan bumi yang lengkap dengan relief permukaan bumi. Selanjutnya ada peta khusus, itu disebut sebagai peta tematik, yaitu peta yang menunjukkan gambaran tentang informasi-informasi sesuai dengan tema khusus atau tertentu. Selanjutnya ada peta berdasarkan bentuk. Yang pertama itu ada peta datar, kedua digital, 3 foto, 4 peta timbul, dan 5 peta garis. Selanjutnya jenis peta berdasarkan skala. Yang pertama peta geografis, kedua peta kecil, 3 peta sedang, 4 peta besar, yang kelima peta kadaster. Selanjutnya ada jenis peta berdasarkan tingkat detailnya. Yang pertama itu dibagi menjadi 3. Pertama skalanya 1:25.000. Yang kedua peta semi detail yang mempunyai skala 1:50.000. Yang ketiga peta tinjau mempunyai skala 1:250.000. Selanjutnya ada syarat-syarat peta. Kemarin Ibu udah jelaskan syarat peta itu ada berapa? 3, Bu. Ya. 3, Bu. Yang pertama itu ada ekuivalen, yaitu gambaran untuk bidang maupun daerah yang ada pada peta. Jika sudah dihitung dengan skalanya, maka akan sama dengan keadaan aslinya atau sama dengan di lapangan. Yang kedua equidistant, yaitu maksud adalah jarak pada peta yang dikalikan dengan skala pada peta akan sama dengan jarak yang ada di lapangan atau jarak aslinya. Yang ketiga itu ada conform, yaitu bentuk dari peta yang dibuat juga harus sama dengan sebangun yang aslinya dan atau sama dengan yang ada di lapangan. Selanjutnya itu ada komponen peta. Jadi komponen peta itu 8. Yang pertama itu ada judul peta, skala peta, orientasi peta, simbol peta, garis astronomis, insert, lettering, dan legenda. Judul peta itu yaitu menunjukkan isi dari peta itu sendiri. Seperti pada peta Korea Selatan, maka tentu saja peta tersebut berisi tentang keadaan pada negara Korea Selatan. Selanjutnya ada skala peta. Misalnya skalanya itu 1:1 juta, maka tentu saja setiap jarak 1 cm itu pada peta sama dengan jarak 10 km atau 1 juta cm. Yang ketiga ada orientasi peta. Itu menuju arah pada peta, berarti untuk bagian atas sebuah peta akan selalu menunjukkan arah utara. Selanjutnya ada simbol peta. Simbol peta atau lambang yang ada pada peta
Simbol atau lambang ialah suatu tanda khusus yang dapat mewakilkan objek yang telah dipetakan. Yang kelima ada garis astronomis, yaitu garis lintang dan bujur yang ditulis pada tepi garis pada peta. Garis ini merupakan garis khayal yang pada kenyataannya di permukaan bumi tidak ada. Jadi garis ini tuh memerlukan gambar pada sebuah peta sebab manfaatnya cukup besar. Selanjutnya ada insert. Insert itu merupakan peta kecil ada pada peta pokok. Fungsi dari insert ini ialah untuk menunjukkan lokasi daerah yang ada. Selanjutnya lettering, yaitu pemberian angka atau tulisan pada sebuah peta. Tentu saja setiap peta akan mempunyai tulisan. Kedelapan ada legenda, yang merupakan unsur peta yang isinya berupa keterangan dari angka atau simbol yang ada pada peta. Umumnya tempat legenda ini adalah di bagian peta yang luas. Jadi itu sekian dari penjelasan Ibu tentang peta. Jadi minggu depan itu kita akan melakukan ujian akhir semester. Ibu harap dari penjelasan peta yang udah Ibu jelaskan di setiap pertemuan itu kalian mengerti, karena kita minggu depan itu udah mulai ujian. Jadi Ibu mau nilai kalian tuh jangan 0, nilainya tuh harus 100 semuanya. Kalau masih ada yang di bawah KKM, gak ada lagi shift remedial, itu langsung masuk ke rapot ya. KKM-nya berapa, Bu? KKM-nya itu kita 75. Yang di bawah 75 ya udah nilainya berarti merah. Nah, hijau. Sini tugasnya kumpul. Udah, sekian dari penjelasan Ibu hari ini. Sampai jumpa kita di minggu depan. Semoga materi hari ini berkah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.